1000 meter belum ada tanda apa-apa. Kami maju lagi 500 meter belum ada tanda apa-apa. Begitu kami mau bangkit jalan menuju angka 200 meter, di bawah sudah ada saudara-saudara kita berdiri dengan panah dan tombak. Saya mulai bilang sama teman-teman, lihat itu. Panah-panah surga sudah menanti kita di sana. Maju. Kami maju begini. Saya bilang, baca dulu Fatihah, insya Allah kita selamat. Kepala suku pertama, kepala suku besar ini ambil panah, lalu diangkat panah, dia panah. Panah yang pertama kena di sikut sebelah kanan saya. Teman saya mengatakan, Ustadz itu ada panah. Diam dan jalan. Kami jalan lagi kira-kira 100 meter ke depan. Kepala suku ini mengambil panah berikutnya lagi. Kena di tangan kiri, sikut sebelah kiri, dan saya terjatuh dan saya bilang sama mereka, selamatkan diri kalian. Biarlah saya menjadi saksi dakwah di negeri ini. Ketika saya terjatuh lalu saya mengangkat tangan. Ya Allah ya Rahman, fadlan tidak ada apa-apanya dibanding Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadlan hanya melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya ini menjadi makna dalam dakwah ini, ya Allah ya Rabb, beri kesempatan aku hidup 30 menit agar aku bisa menyampaikan namamu kepada mereka. Aku bisa menyampaikan nama kekasih Muhammad ke dalam mereka. Setelah itu cabutlah nyawaku. Yang penting namamu dan nama Rasul sudah aku sampaikan kepada mereka. Subhanallah Bapak Ibu. Ketika doa ini saya tutup dengan Al-Fatihah, tiba-tiba kayak ada energi baru. Lalu saya berdiri, saya cabut panah dari sebelah kanan. Saya patah di depan muka kepala suku. Sesudah itu saya cabut panah yang kedua, saya patah lagi depan kepala suku, dan ada rangsel di belakang saya ambil, ada korek gas yang besar, lalu saya ambil pisau, saya bakar sampai merah, saya celup di depan kepala suku itu. Darah itu keluar, saya bakar lagi, pisau ini kembali saya celup. Sesudah itu energi badan saya sudah kuat dan saya menuju kepala suku. Kepala suku ini ketakutan, dia kira saya mau membunuhnya. Tidak. Saya memeluk kepala suku ini dan mengatakan, Bapak kepala suku, saya mohon maaf lahir batin kalau saya turun ke kampung mengganggu Bapak dengan masyarakat di sini. Karena Bapak sudah menolak saya dengan cara memanah saya, maka itu berarti saya tidak boleh turun ke kampung. Sekarang saya mau pamit pulang. Begitu saya pamit pulang kira-kira 2 meter, kepala suku ini jatuh tersungkur menangis. Ketika dia jatuh tersungkur menangis, lalu saya berdiri, saya bilang sama dia, saya angkat wajahnya, saya bilang, kenapa Bapak menangis? Kan Bapak sudah panah saya, itu berarti saya yang salah. Beliau memeluk saya dan mengatakan, bukan anak yang salah, tapi Bapak yang salah. Bapak diprovokasi oleh orang lain untuk membunuh anak. Tapi saya perhatikan, anak tidak membalas apapun, kecuali datang meminta maaf kepada saya. Akhirnya kepala suku ini yang kawal saya jalan kaki dari kampung kembali ke kota 2 hari 2 malam. Di tengah-tengah kesakitan beliau menggunakan ramuan-ramuan alam itu membuat saya sampai di kota, langsung dibawa ke rumah sakit. Ketika saya sampai di kota, teman-teman dai itu mengatakan, itu kepala suku itu yang panah Ustadz. Mereka ingin membunuh kepala suku dan saya bilang tidak boleh. Beliau sudah datang di dalam lahan dakwah kita. Saya masuk rumah sakit 3 hari, tidak nyaman, dan saya bilang, kita harus tinggalkan kampung. Saya minta berobat di rumah sakit Angkatan Darat di Makassar. Subhanallah, teman-teman beli tiket, kami 3 orang. Saya panggil kepala suku dan saya bilang, Bapak, kapan Bapak pulang ke kampung? Karena kami mau ke Makassar berobat, karena di rumah sakit sini kurang maksimal. Apa kata kepala suku? Saya tidak pulang. Saya harus ikut ke Makassar. Karena yang panah anak bukan orang lain, tapi saya yang panah.
maka saya harus hadir. Ketika kepala suku ini mau ikut kami ke Makassar, saya tanya ke teman-teman kami di posko dakwah, apakah kita masih ada uang untuk beli tiket? Semua teman-teman dai yang ada di situ menjawab, 50 rupiah pun kami tidak punya. Tapi tiba-tiba saya sampai hari ini belum tahu siapa orangnya. 3 menit kemudian, apakah itu malaikat wallahu alam, bawa uang 1.500.000, menyerahkan kepada kami. Sesudah itu dia hilang. Akhirnya kami semua sujud mengatakan, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Uang 1.500.000 itu kami pakai beli tiket dan membawa kepala suku ini ikut ke Makassar. Selama di Makassar saya berobat 3 bulan. Beliau tidak masuk Islam. Tapi begitu saya pulang, teman-teman di Makassar sudah menyiapkan bantuan berupa sabun mandi, sampo, odol, sikat gigi, pakaian layak pakai. Bahkan ada pengusaha yang menyediakan bantuan mesin listrik, mesin lampu, genset sebanyak 2 buah kami bawa pulang. Begitu sampai di kampung, kepala suku ini dia tanya, bantuan banyak ini sebenarnya untuk siapa? Saya jawab, Bapak Kepala Suku, seluruh bantuan ini adalah tanda terima kasih dari orang Islam di Makassar karena Bapak Kepala Suku sudah datang di kampung mereka. Silakan bawa pulang ke kampung. Akhirnya kepala suku itu minta izin, dia pulang sendiri, tidak bawa bantuan. 2 minggu kemudian baru dia turun, bawa 39 pemuda membawa bantuan ini ke atas. 1 minggu kemudian kami ke atas, saya bawa teman-teman dari TV Hijrah, Astro TV Malaysia, TVRI dan beberapa wartawan. Subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Begitu kami tiba di sana, kami sudah tidak disambut dengan panah dan tombak, tapi mereka menjemput kami dengan tarian adat untuk turun ke kampung. Begitu kami sudah tiba di kampung, kepala suku ini naik di atas panggung dan mengatakan, panggung di pinggir lapangan itu, dan mengatakan, hari ini adalah hari kemenangan. Hari ini adalah hari keselamatan. Hari ini adalah hari keimanan. Saya harusnya sudah dibunuh oleh mereka, tapi ternyata setelah saya bawa mereka ke kota, saya tidak dibunuh, justru saya dirawat, dibawa tinggalkan kampung ke kota Makassar. Saya dijadikan mereka seperti ayah mereka. Maka hari ini tidak ada kalimat lain, kita semua harus masuk ke dalam agama anak ini. Lalu mereka berkumpul di lapangan. Subhanallah, kepala suku suruh naik di atas panggung. Dia bilang, sudah, Islamkan kami semua. Lalu saya kuatkan diri saya naik di atas panggung. Saya selama berdakwah di Irian, di tempat ini yang membuat saya menangis hampir 30 menit. Subhanallah Bapak Ibu, ketika saya naik di atas panggung, saya bilang, ikuti kata-kata saya. Lalu mereka semua dengan tenang, saya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Bapak Ibu, pohon-pohon yang berdiri tegak di lapangan itu semua menunduk. Begitu saya mengatakan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pohon-pohon yang berdiri, yang tadi turun itu, menunduk itu, semua kembali berdiri tegak. Tidak ada satupun kamera, video ataupun foto merekam peristiwa itu. Seandainya Allah mengizinkan kami bisa merekam peristiwa itu, dunia akan terbalik oleh karena dengan energi dakwah yang kita lakukan. Alhamdulillah hari ini saudara-saudara kita setelah syahadat
Setelah mereka syahadat, kepala sukunya mengumpulkan babi-babi dalam rumah, lalu kami gali sumur, babi ditanam dalam sumur. Kami buat proyek peternakan kambing, sapi, dan ayam untuk mereka. Hari ini subhanallah, mereka menjadi pengusaha hewan ternak dengan energi Islam yang hadir di negeri mereka. Marilah Bapak Ibu, ambil kewajiban dakwah untuk menyelamatkan manusia di negeri ini. Semoga Allah mengampuni kita semua, memberkahi kita semua, menjadikan Indonesia kembali bangkit menjadi bangsa yang memiliki energi sholat 5 waktu yang kuat, berjamaah, sehingga kita ingin membangun bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang teladan, bangsa yang unggul, bangsa yang taat kepada Allah, bangsa yang berkemampuan untuk menempatkan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 مضية